Pagi ini saya jogging dalam rangka memelihara kesehatan dan agar tetap sehat di komplek yang tidak jauh dari rumah. Ini bukan kompleks saya ya, tidak jauh dari rumah, jadi memanfaatkan fasilitas komplek lain. Saya memulai aktivitas hari ini dengan jogging. Sebenarnya banyak aktivitas lain. Saya sudah bangun sejak pagi, bangun jam 2-an lah biasa. Alhamdulillah, sholat, kemudian sholat subuh dan sebagainya, akhirnya jogging. Paginya jogging. Namun ada hal yang baru di antara kegiatan yang saya lakukan, yaitu adalah konten pagi-pagi bersama sang istri, jogging. Ini terinspirasi dari satu channel, nanti saya sharing ya channelnya. Itu podcast after 14 katanya. Jadi ada satu orang yang saya sering amati dalam sebuah podcast di YouTube. Itu dia menyebutkan bagaimana perlunya podcast yang dilakukan setelah umur 40 tahun. Lah, kenapa harus setelah 40 tahun? Dia buat argumen begini. Pertama adalah orang yang sudah umur di atas 40 tahun itu sudah punya banyak pengalaman. Jadi ada banyak ilmu yang bisa di-share, dibagikan untuk masyarakat. Itu sangat bermanfaat, kata dia, untuk pendidikan secara umum. Perlu adanya pengalaman-pengalaman yang nanti bisa ditiru oleh masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bisa mengambil manfaat atas pengalaman yang sudah dia sudah dia jalani. Jadi dia sudah mengalami hidup lebih dari separuh hidupnya kan. Rata-rata umur kita kan kalau ngambil Rasulullah 63 kan, 40 itu udah, kalau memang ada rata-rata lain ya memang bisa diambil lah. Artinya 40 ini sudah melewati masa pertengahan. Dan sebuah bukan teori ya, buku motivasi saya yang pernah dengar bahwa kalau bicara karir seorang itu dilihatnya dari 40 tahun itu. Kalau sudah 40 tahun ya sudah mentok. Itu karir yang dia akan dapatkan. Ya, walaupun dalam konteks lain ada yang mengatakan bahwa nggak begitu. Buktinya Kolonel Sanders itu mulai karirnya setelah umur itu. Dia membuka franchise California Fried Chicken, CFG. Nah, CFG itu dimulainya umur 40 tahunan lah, makanya ada gambar yang menjadi monumental di KFC itu adalah gambar kakek-kakek ya. Oke. Nah, kembali lagi ke podcast setelah 40 tahun. Nah, pertama manfaatnya tadi berbagi pengalaman ke orang. Jadi manfaat internal bagi sepertinya kalau saya rasakan adalah aktualisasi diri seperti apa ya, sepertinya kita kan butuh penyaluran
informasi, penyaluran wawasan, dan itu adalah bagian yang disebut dengan penyaluran atas pikiran yang tersumbat. Kalau boleh jadi, kalau kita di kantor, di masyarakat umum tidak tersampaikan, maka kita bisa menyampaikan. Ya, ada yang menyatakan bahwa orang yang suka menulis itu sehat karena dia bisa mencurahkan beban-beban hatinya, pikirannya pada tulisannya. Nah, orang yang banyak bicara juga sehat karena dia mencurahkan pikiran, kekesalan hatinya, pikirannya pada videonya. Nah, jadi manfaat yang kedua untuk diri kita, ya setelah manfaat pertama adalah untuk orang lain, manfaat untuk kedua kita adalah menyehatkan diri kita karena pikiran kita tersalurkan. Itu ya. Berikutnya manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga, karena dengan era digital ini ternyata pengalaman hidup orang itu bisa juga dinikmati oleh orang lain. Jadi pelajaran, dan pelajaran-pelajaran tadi ternyata ada yang memanfaatkannya sebagai sebuah kendaraan, sebagai sebuah alat yang bisa digunakan untuk berinteraksi, sehingga kemudian disitulah mereka memanfaatkan unsur lain berupa promosi. Ya, jadi manfaat yang ketiga itu adalah pihak ketiga mempromosikan barangnya, mempromosikan kegiatannya pada saat adanya interaksi antara kita sebagai orang yang membuat podcast dengan pendengarnya. Itu manfaat ketiga. Manfaat keempat. Manfaat keempat ya jelas dari aktivitas yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, maka kita mendapatkan benefit. Benefitnya apa? Benefitnya kita mendapat sharing of pain, sharing of profit, keuntungan. Ada kan keuntungan, mempromosikan barang, mengambil informasi dari hasil interaksi podcast antara kita dan yang mendengarkannya. Jadi kita kebagian profitnya. Nah, profit ini didapat berkelanjutan, disebutnya passive income. Nah, passive income inilah yang kemudian bisa dapatkan oleh kita secara bertahap. Boleh jadi podcast ini sebulan pertama tidak ada yang menikmati, tapi bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan selanjutnya ada. Dengan demikian maka kita punya tabungan untuk hari tua, bahwa apa yang kita sharing kepada orang lain itu ternyata ada yang memanfaatkan sebagai sumber informasi dan ada yang menjualnya. Dengan demikian kita seolah-olah menjadi narasumber yang nanti dibayar secara long lasting, secara ke depan, bukan saat ini, bertahap. Nanti ada AdSense dari Google dan dari yang lain. Jadi begitu, teman. Manfaat berikutnya, manfaat kelima itu dengan kemudian kita punya aktivitas di luar dan energi kita sudah mulai turun, wah, kita menjadi bukan jadi pelaku lagi, relatif cenderung menjadi penasihat. Nah,
yang di lapangan sekarang yang jadi ujung tombak adalah orang-orang yang muda yang memiliki kinerja lebih, yang punya power lebih, yang punya vitalitas lebih besar karena dia masih muda tentunya, sehingga kemudian kemajuan negara, kemajuan bangsa, kemajuan perusahaan, kemajuan institusi menjadi lebih terbus, langsung lebih hebat sesuai dengan prinsipnya atau motonya presiden kita yang pertama, Pak Karno. Berilah aku 10 muda, berilah aku 10 pemuda, maka aku akan kuasai dunia. Kurang lebih demikianlah. Jadi memberikan kesempatan pada anak muda untuk memegang amanah-amanah yang strategis. Nah, orang-orang sudah umur di atas 40 lebih baik menjadi advisor salah satunya kalau tidak termanfaatkan. Jadi jangan merasa mutung orang-orang yang kemudian tidak punya aktivitas. Bunyi 29 minutes 17 seconds total. 2 kilometers. Ya, udah di 2 kilometer. Oke. Jadi tadi kembali lagi bahwa bagian-bagian yang lebih operasional, yang kira-kira membuat energinya lebih, pikirannya lebih, waktu yang lebih, yang nguras-nguras waktu, tenaga dan pikiran, berikanlah kepada anak muda, orang-orang yang umurnya lebih, itu gunakan waktunya untuk memberikan advice. Tapi bukan satu-satunya choice ya. Kalau orang yang masih seumur begitu ternyata masih punya kesempatan, silahkan beraktualisasi. Misalkan kalau saya kan pernah melakukan kontestasi dan kalah. Nah, seringkali kan tidak cukup baik tuh orang yang kalah. Ada yang stres, frustasi, dan sebagainya. Ada yang kemudian tidak punya kinerja bagus, dan ada yang juga berusaha banyak melakukan interupsi. Dan lebih baik memberikan saran-saran dengan melakukan podcast. Tetap kerja utamanya dilakukan dan kita tetap semangat untuk bisa lebih baik lagi, pribadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan kehidupan lebih baik lagi. Selamat olahraga, selamat melakukan aktivitas di hari Minggu. Di hari-hari berikutnya saya rencana melakukan ini juga. Semoga bermanfaat. Salam sehat.